Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad amma ba'd. Good morning class, how are you doing today? I hope all of you are doing fine and always in the protection of Allah Subhanahu wa Ta'ala, given strength and passion in doing every activities of goodness. Amin ya Rabbal Alamin. In the previous meeting, you have studied about a biography text, a simple video from my explanation. I hope it would gain your knowledge about the Zahra of text. Jadi di pertemuan sebelumnya, kalian sudah belajar tentang biografi teks ya, atau teks biografi. Sedikit penjelasan dari video saya, mudah-mudahan itu bisa menambah sedikit wawasan kalian tentang berbagai jenis-jenis teks. And now in this meeting, you are going to study about the another Zahra of text. Di kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang jenis-jenis teks yang lain. What is it? Okay, let's see this slide. Okay, we're going to study about the analytical exposition text. Jadi di kesempatan kali ini, kalian akan belajar tentang analytical exposition text. The exposition text can be divided into two texts. They are analytical and also hortatory exposition text. Jadi di dalam teks eksposisi itu ada dua macam ya. Yang pertama ada analytical exposition text. Kemudian yang kedua ada yang namanya hortatory exposition text. Kalau kalian sudah belajar tentang bahasa Indonesia, di sana juga sudah dijelaskan tentang berbagai jenis teks. Maka di dalam bahasa Inggris pun sama sebetulnya. Hanya saja kita menggunakan bahasa Inggris. And now let's focus in this slides. Analytical exposition text. What is it? Okay, let's check the next slide. The definitions of analytical exposition text. Analytical exposition is a text that elaborates the writer's idea about the phenomenon surrounding. Jadi, teks eksposisi analitis itu adalah teks yang menyatakan tentang pendapat dari seorang penulis atau ide dari seorang penulis terhadap suatu fenomena atau kejadian yang viral di sekitar kita. Jadi, kejadian di sekitar kita yang menurut kita itu viral, maka kita sampaikan kepada publik. What is the purpose? Tujuannya untuk apa? Its social function is to persuade the reader that the idea is important matter and to analyze the topic that the thesis or opinion is correct by developing an argument to support it. Tujuannya adalah its social function is to persuade the reader that the idea is important matter. Fungsi sosialnya itu untuk mempengaruhi pembaca atau membujuk pembaca bahwa ide atau topik yang diangkat penulis itu merupakan masalah yang penting untuk disampaikan agar menjadi perhatian orang-orang di sekitarnya. And then the generic structure of analytical exposition text. Kemudian cara kita menyampaikan, menyusun teksnya itu bagaimana? Ada tahapan-tahapannya. There are 3 steps to make an analytical exposition text. Ada 3 tahapan ya ketika kita ingin menyusun sebuah teks analytical expositions. The first one is thesis, the second argument, and the last one is reiterations or conclusions. Okay, let's start from the first one. The thesis, what is it? Introducing the topic and indicating the writer's point of view. Jadi thesis itu merupakan pengenalan topiknya ya, diangkat dulu di paragraf pertama, kita angkat topiknya tentang apa. And indicating the writer's point of view, dan itu merupakan sudut pandang dari penulisnya. Misalkan yang jadi perhatian saat ini adalah misalkan ya, kan ini masih trending tentang COVID-19, maka saya misalkan sebagai penulis saya mengangkat tentang tema COVID-19. Itu menurut saya ya, bukan menurut orang lain. Itu langkah yang pertama disebut dengan thesis. And then the next step is argument. Explaining the argument to support the writer's positions. Jadi argumen itu maksudnya untuk menjelaskan ide-idenya atau fakta-fakta konkretnya untuk mendukung apa yang disampaikan dalam topiknya tadi. The number of arguments may vary, but each argument must be supported by evidence and explanation.
Jadi jumlah dari argumennya itu bisa saja bervariasi, tetapi masing-masing argumen, tiap-tiap argumen itu harus didukung oleh bukti-bukti otentik dan juga merupakan penjelasannya. Jadi nggak boleh cuma asal argumen itu saja, tapi tidak ada buktinya. Itu tentang argument, the second steps. And then the last one is reiteration or conclusion. What is it? Restating the writer's point of view or to strengthen the thesis. Jadi yang saya sampaikan tadi adalah merupakan reiteration is the same with conclusion, sama dengan konklusi atau kesimpulannya. Fungsinya adalah restating, menyatakan ulang, mengulang kembali the writer's point of view, sudut pandang dari penulis tadi. To strengthen thesis, untuk menguatkan tesis. Tesis tadi apa? Topiknya ya. Jadi misalkan di tesisnya sudah disampaikan topiknya tentang COVID-19, kemudian point of view sudah disampaikan juga, argumennya, bukti-buktinya disampaikan di langkah kedua argumen, and then the last one is reiteration or conclusions. Jadi disampaikan kembali, diulang kembali ya. Jadi fungsinya untuk apa sih? Memperkuat, membujuk para pembaca agar dianggap apa yang disampaikan penulis ini adalah sesuatu yang penting atau menarik untuk dibaca. That's the generic structure of analytical expositions. Ada 3 ya. Okay, let's go to the next slide. The use of reiteration, we can use the following phrases to make conclusion. Nah, ini di langkah ketiga tadi ya, langkah ketiga ini reiteration. Ketika kita ingin membuat reiteration or conclusion, we can use the following phrases. Ada beberapa frasa yang bisa kita gunakan untuk membuat kesimpulan. There are 4 in the example. Ada 4 ya di sini ya. From the fact above, misalkan. Jadi berdasarkan fakta di atas, maka saya menyimpulkan bahwa COVID-19 itu penting, misalkan. Or we can use the another phrases. I personally believe. Nah, saya secara pribadi yakin bahwa COVID-19 itu adalah penting, misalkan. Or therefore my conclusion is. Nah, oleh karena itu, kesimpulan saya adalah bla 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 dan seterusnya. Or we can use the last phrases such as in conclusion. Kesimpulannya adalah seterusnya. Itu adalah beberapa frasa yang kita gunakan untuk membuat kesimpulan, memperkuat ide-ide yang sudah kita sampaikan di awal tadi. Okay, let's go to the next slides. The purpose of analytical exposition text. Nah, ini purpose ini sebetulnya sama dengan ini tadi ya, social functions ini tadi ya, tapi ini lebih mendetail lagi. What is it? To convince the reader that the topics presented was an important topic to be discussed or gain attention by way of providing arguments or opinions that support the main idea or topic. Jadi fungsi atau tujuan dari teks eksposisi analitis itu adalah to convince the reader, meyakinkan pembaca that the topics presented was an important topic, merupakan topik yang penting to be discussed, untuk dibahas, or gain the attention, atau menjadi perhatian by way of providing arguments. Dengan cara apa? Penulis itu menyajikan argumen-argumennya or opinions, pendapatnya, beserta dengan bukti-bukti yang ada atau fakta yang ada. Jadi misalkan intinya itu tadi ya. Jadi saya ulang lagi dari awal. Definition analytical exposition adalah jadi teks yang membahas tentang sesuatu kejadian atau fenomena di sekitar kita yang menurut seorang penulis itu dianggap penting, dan dia ingin menyampaikan pada orang-orang bahwa apa yang diangkat itu penting. Makanya dia menyajikan tahapannya, mulai dari tesisnya apa, argumennya apa, kemudian konklusinya bagaimana, dengan menyampaikan kesimpulannya. Nah, tujuannya itu ya. Jadi teks yang menyampaikan kejadian yang dianggap penulis itu penting agar menjadi perhatian orang lain. Itu adalah text analytical expositions. Okay, let's see the example. Ini contohnya ya, coba kita lihat di sini. Example of analytical exposition text about smoking. Okay, with the title of Is smoking good for us? Apakah merokok itu bagus untuk kita? Bagus nggak merokok? Mungkin kalau buat kalian bagus ya, tapi let's see this statement. Before we are going to smoke, sebelum kita merokok, it is better to look at the fact. Lebih baik kita menyimak fakta-fakta berikut ini. About 50,000 people die every year in Britain as direct result of smoking. Jadi ada sekitar 50.000 orang meninggal setiap tahunnya di Britania, di Inggris Raya ya, as a direct result of smoking, sebagai akibat dari merokok.
50.000 orang meninggal karena rokok. This is 7 times as many as die in road accidents. Nah, ini merupakan, bahkan ini 7 kali lebih banyak menyebabkan kematian daripada kecelakaan yang ada di jalan. Jadi kalau misalkan kita buat pengandian seperti ini, dalam sehari itu kecelakaan di jalan cuma 1, tetapi karena rokok itu bisa meningkat sebanyak 7 times, ya, 7 kali lipat lebih banyak daripada kecelakaan di jalan. Ternyata sangat berbahaya rokoknya. Kita lihat faktanya lagi. Nearly a quarter of smokers die because of disease caused by smoking. Hampir quarter, seperempat perokok itu meninggal because of disease, karena penyakit caused by smoking yang disebabkan oleh merokok. Kalau kalian perokok, karena saya bukan perokok ya, jadi saya nggak tahu, saya cuma lihat di iklan saja. Kalau kalian merokok itu mungkin sering lihat ya, di kemasannya, di bungkusnya itu tertera peringatan merokok menyebabkan gangguan kehamilan dan janin, hipertensi dan sebagainya. Itu merupakan jumlah dari 1/4 perokok di dunia. Jadi misalkan perokok di dunia kita itu ada 10 misalkan, ternyata yang 2,5-nya itu meninggal karena penyakit-penyakit yang disebabkan oleh rokok. Ada penyakitnya juga ya, mengerikan sekali. And then the 90% of lung cancer are caused smoking. Jadi 90% kanker paru-paru itu disebabkan oleh rokok ternyata. Jadi kalau nggak ngerokok mungkin potensi kena kanker paru-parunya cuma kecil 10%. Jadi kalau kalian merokok punya potensi 90% kena kanker paru-paru. So be careful for you guys are smokers. Hati-hati ya buat kalian yang perokok, mending stop dari sekarang. If you smoke 5 cigarettes a day, ini gambarannya ya, jika kita merokok 5 batang rokok dalam sehari, we are 6 times more likely to die of lung cancer than a non-smoker. Nih, jika kita merokok 5 batang rokok sehari, maka we are 6 times, kita 6 kali lipat. 6 kali lipat. Kenapa? Karena penyakit 6 kali lipat berpotensi meninggal karena kanker paru-paru. Merokok 5 batang sehari, potensi meninggalnya menaik 6 kali lipat. Kalau kalian berapa? Nggak cuma 6 batang, ya, pasti bisa 6 bungkus malahan. Dan a non-smoker, daripada yang tidak merokok. Gitu ya. Okay, the next evidence. If you smoke 20 cigarettes a day, nah, jika kita merokok 20 batang rokok sehari, the risk is 19 greater. Maka resiko potensinya itu meningkat menjadi 19% lebih banyak lagi ya. Merokok 5 batang bisa menyebabkan 6 kali lipat potensi meninggal karena kanker paru-paru. Merokok 20 batang itu meningkat 19%, jadi potensi kematiannya lebih tinggi. Kemudian bukti yang lain, 95% of people who suffer of bronchitis are people who are smoking. Apa faktanya? 95% orang-orang yang menderita penyakit bronkitis itu adalah orang-orang yang merokok. Kita tahu ya penyakit bronkitis itu, itu ternyata diakibatkan oleh rokok. 95% ternyata tinggi sekali ya. Jadi hampir pasti bronkitis itu adalah karena rokok, bukan karena sebab yang lain. Smokers are 2.5 times more likely to die of heart disease than non-smoker. Nah ini fakta lagi ya. Perokok itu 2,5 kali lipat itu bisa mati, meninggal karena penyakit jantung ya daripada yang bukan perokok. Itu juga tertera dalam peringatan di kemasan atau bungkus rokok ya, menyebabkan penyakit jantung. Kalian masih merokok? Stop right now. And then the next paragraph, this is the conclusions or reiterations. Additionally, children of smoker are more likely to develop bronchitis and pneumonia. Nah, children ya di sini dikatakan anak-anak ya perokok tadi itu anak-anak perokok dari anak-anak itu lebih berpotensi kena bronkitis dan juga penyakit pneumonia. Hati-hati ya, kalian masih anak-anak ya. Jadi stop dari sekarang.
In 1 hour in smoky room, dalam 1 jam di ruangan yang berasap, non-smoker breathes as much as substance causing cancer. Ternyata yang bukan perokok itu bisa menghirup zat yang menyebabkan kanker. He had smoked 15 cigarettes. Sama halnya dia merokok 15 batang rokok. Jadi kasihan ya, ternyata dampaknya antara perokok dan non perokok itu lebih berbahaya yang non perokok, karena dia menghirup lebih banyak asapnya dibanding yang perokok. Jadi berhentilah merokok dari sekarang ya. Kalau kalian merokok itu berbahaya, tetapi juga membahayakan orang lain yang tidak merokok juga ternyata. Smoking is really good for tobacco companies because they make much money from smoking habit. Jadi merokok itu tidak membuat untung kalian, justru malah rugi. Siapa yang untung dari kegiatan merokok ini? Ternyata tobacco companies itu yang paling beruntung mendapatkan keuntungan dari perokok-perokok seperti kalian ini. Kenapa? Karena dengan mereka membuat rokok itu dibeli banyak orang, banyak yang orang kecanduan, akhirnya beli rokok dan untung-untung buat mereka. Tapi buat kalian para perokok, for you guys or smokers, itu ternyata sangat merugikan. Smoking, however, is not good for everybody else, dan itu sama sekali tidak bagus untuk kalian ataupun orang-orang di sekitar kalian yang justru tidak merokok. Nah, ini adalah contoh dari analysis position. The first paragraph, this is the topic, and then the second paragraph, that's the thesis. Yeah, thesis. The first paragraph is thesis. Second one is the arguments. The last one is reiteration or conclusions. Jadi seperti itu ya. Ini contoh tentang analytical exposition. Jadi saya ulangi lagi di awal ya dengan bahasa Indonesia saja. Teks analytical exposition adalah teks yang mengangkat sebuah tema atau topik yang sedang viral dan menurut seorang penulis itu layak untuk menjadi perhatian orang banyak, makanya dia angkat cerita itu. Tujuannya apa? Agar orang-orang itu menyadari, mengerti bahwa topik yang diangkat si penulis itu merupakan masalah yang penting untuk diperhatikan. Dan tahapan-tahapannya dalam menulis analytical exposition itu ada 3. Yang pertama ada thesis, kemudian yang kedua ada argument, yang terakhir ada reiteration atau conclusion. Dan contohnya ini tadi sudah kita bahas bareng-bareng tentang is smoking good for us. Jadi pertanyaannya kan ini, apakah merokok itu bagus untuk kita? So the answer is no, it is not. Oke, apa yang saya sampaikan ini mudah-mudahan bisa bermanfaat sedikit ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan di kolom komentar atau di grup WA. Sekian dari saya. Thank you very much for your great attention. See you in the next meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.